Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Pastinya luar biasa karena penyertaan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali lagi menerima renungan harian. Dan hari ini saya akan membagikan renungan harian yang berjudul Hidup sebagai Keluarga Allah. Setelah kita mempelajari hidup orang percaya, harus terhisap dalam tubuh dengan Yesus sebagai kepala. Kalau orang percaya tidak mau terikat sebagai tubuh Kristus, sama dengan menolak hidup dipimpin oleh Tuhan. Hidup sebagai bagian tubuh itu adalah kehendaknya. Sekarang kita melihat hidup orang percaya adalah sebagai keluarga Allah. Lewat pembacaan di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya ke-17 sampai 22. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita bisa melihat kedatangan Tuhan Yesus, memberitakan damai sejahtera, berita bagi manusia yang membahagiakan, karena manusia yang dulunya jauh dari persekutuan dengan Allah atau karena dosa Adam menjadi dekat, bahkan menjadi keluarga Allah. Hal ini berlaku baik bagi orang yang di luar bangsa Israel atau jauh maupun orang yang dekat bangsa Israel. Terdapat dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-6. Setiap orang beriman kepada Yesus dibangun, dibentuk, diarahkan jadi umat yang kudus atau hidup memisahkan diri dari segala pengaruh dunia dengan segala keinginannya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Sebagai keluarga Allah, seharusnya memiliki gaya hidup baru, pola pikir dan tujuan hidup sebagai anggota keluarga Allah, jemaat lokal atau di satu kota atau universal atau dunia. Di dalam komunitas sebagai keluarga Allah, barulah kita akan menikmati janji-janji Allah. Ingat saudara di dalam Mazmur 133 ayatnya yang ke-1 sampai ke-3. Kesanalah Tuhan akan memerintah berkat-Nya. Tuhan membentuk masing-masing anggota secara rapi. Ada hierarki atau posisi atau kedudukan. Ada aturan main yang jelas sesuai dengan wewenang juga talenta yang Tuhan percayakan kepadanya. Atau di dalam hal ini, kalau belum tumbuh rohaninya, saat pelayanan ia akan ambisi minta posisi yang menonjol. Tuhan memberikan gambaran tubuh Kristus di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Beda peranan sesuai talenta masing-masing, tetapi satu komando kepala gereja atau sesuai kehendaknya, dan semua dilakukan hanya untuk memuliakan kepala, bukan aku. Jadi harus memuliakan kepala gereja, bukan diri sendiri. Di dalam komunitas sebagai anggota tubuh Kristus yang rapi, berfungsi, Tuhan Yesus sebagai kepala akan menyatakan dirinya dengan segala kasih karunia-Nya sampai segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Di dalam Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Sehingga dunia melihat kita adalah umat-Nya, diberkati dan menikmati janji-janji Tuhan. Dalam hal ini, sebagai tubuh Kristus ditempatkan dimanapun. Istilahnya, Tuhan membuangnya di desa maupun di kota dimanapun. Prinsip harus jadi berkat. Dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Kecuali tidak mau menjadi bagian tubuh atau anggota keluarga Allah. Bagaimana kehendaknya sebagai keluarga Allah? Saudara dan saya dipilih, dipanggil sebagai umatnya adalah untuk menjadi keluarga Allah. Dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Dipilih menjadi anggota keluarganya
hanya yang sudah berpredikat sebagai anak-anaknya saja. Terdapat dalam Yohanes 2 ayat 24 atau 2 Tesalonika 3 ayatnya yang kedua. Kalau diperhatikan, seluruh isi Alkitab membicarakan hal ini, yaitu Tuhan memperhatikan, menyatakan kasih-Nya dalam bentuk berkat, perlindungan, kesejahteraan kepada keluarganya. Alkitab berisi tentang kehendak-Nya. Tuhan ingin setiap umat yang dipilih dan dipanggil-Nya melakukan kehendak-Nya dengan sikap hormat, kasih, setia, dan taat kepadanya. Sejak Allah menciptakan manusia pertama, lembaga pertama dibentuknya adalah keluarga. Terdapat dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Diberi otoritas taklukan ciptaan lain, diberi kuasa mengatasi masalah. Ketika Tuhan memanggil Abraham jadi bangsa terpilih, menempatkan bangsa Israel keturunannya sebagai keluarganya, menggunakan istilah istri, dan Tuhan menyebut dirinya sebagai suami. Terdapat di dalam Yesaya 62 ayatnya yang keempat sampai 5, atau di dalam Hosea 3 ayat 15 sampai 19. Tetapi sayang bangsa Israel berubah tidak setia, tidak menghormatinya lagi. Wujudnya tidak mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Akibatnya bangsa ini mengalami penderitaan. Walau begitu, Tuhan tetap mengasihi dan menjanjikan pemulihan ketika berbalik dari jalan hidupnya yang salah. Terdapat dalam 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Tuhan tetapkan prinsip sama dalam perjanjian baru. Tuhan menggunakan istilah keluarga, bapak, anak di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Menyebut umat pilihannya sebagai tunangannya di dalam 2 Korintus 11 ayat 2, dan sebagai mempelainya di dalam Wahyu 19 ayat 9 atau Wahyu 21 ayat 2 dan 9. Efesus mengatakan hubungan Kristus dengan jemaatnya seperti hubungan suami dan istri. Ini merupakan rahasia Allah yang besar. Seharusnya kita ketahui apa maksud dan tujuan Tuhan dalam membangun keluarganya. Di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 32. Pengalaman bangsa Israel sebagai umat pilihannya, bagaimana menjalani kehidupan sebagai umatnya, hidup menurut kehendaknya, jadi pelajaran bagi kita untuk tidak mengulangi lagi. Bangsa Israel ibadah hanya kebiasaan saja, tetapi hatinya jauh. Terdapat dalam Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Kewajiban anggota keluarga Allah. Yang pertama, didasari kasih sayang, saling menghormati, melindungi, membimbing, mendidik, mendisiplin, bertanggung jawab, dan menghargai satu dengan yang lainnya, atau dengan cara menyalipkan keakuannya, baru bisa memiliki sifat dasar. Di atas tanpa itu jemaat tidak melakukan kewajibannya. Sebab anggota keluarga pasti ikut memikirkan dan ambil bagian di dalam kerepotan dan kesibukan yang ada di dalam keluarganya. Bukan acuh tak acuh tidak mau tahu, atau dasar utama di atas belum ada. Artinya jemaat masih memikirkan diri sendiri. Lalu berikutnya, sebagai anggota keluarga melibatkan diri dalam pelayanan, tentunya sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Atau banyak gereja tidak bisa melihat hal ini karena tidak diajarkan atau tidak diberitahu sebagai anggota keluarga Allah yang sehat harus berfungsi. Inilah seharusnya kewajiban sebagai anggota keluarga Allah. Kalau kita memiliki sikap seperti ini, Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga
akan menyatakan kemuliaannya atau termasuk upah ketaatan. Sebaliknya, kalau tidak melakukan, maka bisa dikatakan anggota keluarga sedang sakit rohaninya. Terdapat dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-29 sampai 30. Puji nama Tuhan. Biarlah renungan hari ini bisa bermanfaat, memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sujud di altarnya. Kita akan bersama menaikkan pujian bersama keluargaku melayani Tuhan. Jangan sampai lupa doakan gembala, kota, negara kita. Dan mari selalu jalin hubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.